Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Ta'ala yang pada kesempatan ini kita telah diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mengkaji, mempelajari, memahami sabda-sabda Nabi-Nya yang mulia sebagai pegangan hidup kita, khususnya kita umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman, sangat tertuntut untuk menjadikan sunnah Nabi SAW yang merupakan penjelas Al-Quran sebagai pegangan hidup kita yang perlu kita gigit dengan sekuat-kuatnya agar kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Rakan-rakanku sekalian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan bincangkan hadis yang ke 932, hadis daripada seorang tabi'in yang bernama Abu Buraidah daripada ayahnya Abu Musa al-Asy'ari. Sila dibuka kitabnya masing-masing, jilid yang pertama, nombor hadis yang ke 932. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Buraidah an abihi Abi Musa al-Asy'ari qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Mu'azan ila al-Yaman faqala ud'u an-nas وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والمرز وهو من الذرة ينبذ حتى يشتد قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة وفي رواية لمسلم وعلم بدل ولا تعسر. Daripada Abu Buraidah an abihi Abi Musa al-Asy'ari, daripada ayahnya yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, qala, telah berkata Abu Musa al-Asy'ari, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutusnya, wa Mu'azan ilal Yaman, dan juga Mu'az ke negeri Yaman. Faqala, maka Nabi pun bersabda kepada Abu Musa al-Asy'ari dan juga kepada Mu'az bin Jabal, ud'u'an nas, serulah oleh kalian berdua manusia, serulah manusia, ajaklah mereka untuk beriman dan memeluk Islam, bukan paksa, ajak, dakwahkan, wa basyira wa la tunaffira, dan berikan kabar gembira untuk manusia, jangan takuti manusia sehingga mereka lari daripada Islam. Wa yassira wa la tu'assira, dan
berilah kemudahan ya untuk manusia dan jangan mempersusah manusia. Fakultu, maka Abu Musa al-Asy'ari berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aftina fi syarabaini kunna nasna'uhuma bil Yaman. Tolong bagi kami fatwa ya, ketentuan hukum fi syarabaini, dalam dua perkara, yaitu minuman. Kunna nasna'uhuma bil Yaman, yang dulu kami biasa buat ya dekat negeri Yaman. Dua minuman itu adalah al-bid'u. Al-bid'u adalah wa huwa minal asali yunbadhu hatta yashtad, yaitu madu yang difermentasikan sehingga baunya menyengat. Wal mirzu, dan mirz. Apa mirz itu? Wa huwa minadh dzurrati yunbadhu hatta yashtad, yaitu perasan daripada apa, jagung yang difermentasikan sehingga baunya pun menyengat. Qala, maka berkatalah Abu Musa al-Asy'ari, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad u'tiya jawami'al kalim bi khawatimih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang telah diberi oleh Allah kemampuan untuk mengungkapkan kata-kata yang singkat namun maknanya sangat padat, bi khawatimihi, dengan kesempurnaannya. Faqala, maka Nabi pun bersabda ya atas persoalan yang dikemukakan oleh Abu Musa al-Asy'ari, anha an kulli muskirin askaran nas anis salat. Anha, aku melarang, an kulli muskir, dari segala apa yang memabukkan, askara anis salat, yang boleh membuat manusia itu lalai dan meninggalkan salat. Wa fi riwayat li Muslim, dan dalam riwayat yang dikemukakan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, wa 'allima badala wa la tu'assira, bahwa lafaz wa la tu'assira itu adalah wa 'allima, artinya yassira wa 'allima ya. Berikan kemudahan dan ajarkanlah ya manusia akan agama Islam. Okey. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang dirahmati oleh Allah, menjadikan hadis sebagai satu keperluan hidup kita yang kita ibaratkan seperti minuman yang boleh menghidupkan kita adalah satu perkara yang dituntut sebetulnya tatkala kita sudah intens dengan interaksi as-sunnah, yang mana banyak sangat penjelasan-penjelasan dalam sunnah Nabi sebagai solusi atas kehidupan kita di akhir zaman, khususnya dalam bab ibadah, dalam bab ubudiyah, ketaatan kita pada Allah Ta'ala. Karena kita kena sedar, apabila kita membaca Al-Quran, kita melakukan journey through Al-Quran, kita kena menemukan apa sebetulnya tujuan kita dicipta, sehingga itu jadi pegangan kita. Dan kita menemukan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 bahwa kita diciptakan oleh Allah adalah untuk menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita dan juga jin diciptakan oleh Allah semata-mata hanyalah untuk mengabdi kepadanya. Bagaimana dengan tuntutan rezeki? Allah katakan innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin, bahwa Allah itu yang menentukan rezeki, dan rezeki itu akan sentiasa berada di samping ajal kita. Jika ajal kita sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz, maka rezeki kita pun demikian. Rezeki mengiringi ajal kita. Kalau ajal kita habis, rezeki pun habis. Kalau ajal kita belum habis, rezeki akan tetap mengalir, walau bagaimana jua manusia itu menyekat rezekinya sendiri. Karena itu ramai kita temukan orang mati bukan karena kelaparan, orang mati juga karena kekenyangan, kecukupan dalam makan minum, tapi mati. Ya, ada juga orang mati karena kelaparan, tapi bukan karena kelaparan, karena sudah cukup rezekinya sampai di situ sehingga Allah tarik nyawanya. Oke. Sekarang ini kita bincang tentang perkara besar, tentang masalah ad-da'wah ilallah, ila dinil Islam, berdakwah ya, untuk menyeru manusia menuju agama Allah, yaitu agama Islam. Yang isu agama ini very crucial, sangat apa ya, kita katakan sangat penting dan mencabar di akhir zaman ini ya. Sangat sensitif kiranya ketika mana
kemanusiaan ditonjolkan sebagai the only truth, ya, satu-satunya kebenaran yang dianggap sebagai kebenaran yang mutlak atas dasar kemanusiaan, sehingga kita sekarang ini sangat sensitif, ya, berdepan dengan daya-daya sentimen manusia yang bukan berasaskan argumen lagi. Sehingga bagi kita saat ini belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah belajar tentang masa depan kita, belajar tentang apa yang mesti kita lakukan, belajar tentang apa yang mesti kita pegang, belajar bagaimana kita nak menciptakan, mengusahakan dengan izin Allah atas potensi yang Allah berikan kita agar kita husnul khatimah. Itu tuh kalau kita memang sudah percaya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum, sebagai syariat yang perlu kita yakini kebenaran selepas kita mengkaji akan kebenarannya. Ya. Ketika mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Musa al-Ash'ari, mengutus Mu'az bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman, Nabi berpesan elok-elok dalam bab Islam ini. Ud'uwan nas, serulah oleh kalian berdua, ya, manusia yang ada di negeri Yaman itu. Tapi ingat, basyira wala tunaffira. Awal kali kalian menyeru mereka, bagi mereka motivasi, bagi mereka kabar gembira bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu memutuskan untuk memeluk dinil Islam, dinil haq, maka bagi kabar gembira, bagi al-ibsyar. Al-ibsyar adalah ditafsirkan dalam Al-Quran sebagai al-maghfirah wa ajrun karim, ampunan Allah untuk segala dosa kekufuran, kesyirikan, dan ajrun karim, yaitu surga Allah yang disiapkan untuk mereka karena mereka telah beriman pada Allah dan Rasulnya. Bagi itu supaya mereka semangat, ya, jangan ditakut-takuti sehingga mereka lari daripada Islam. Basyira wala tunaffira, ya, bagi kabar gembira untuk mereka. Baru selepas itu wayassira. Jadi pasangan basyira memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang baru diajak untuk beriman kepada Allah adalah disertai dengan wayassira, yaitu mudahkanlah mereka. Artinya ketika mereka itu sudah masuk Islam, ya, selepas dijelaskan tentang kehebatan Islam, keindahan Islam, kelebihan masuk Islam, ya, ajak mereka untuk menunaikan syariat Islam itu dengan mudah. Artinya ketika mana dalam perkara yang wajib disampaikan, sampaikan perkara yang wajib itu dengan mudah. Artinya bagi orang yang tengah diseru untuk masuk Islam dalam keadaan mereka itu orang yang lemah, tak boleh berjalan, kesakitan, jangan disuruh untuk melaksanakan syariat Islam seperti sholat dalam keadaan berdiri. Cukup ajar mereka untuk melakukan sholat dengan mudah, yaitu apa? Dengan cara duduk atau berbaring gitu. Kalau tak boleh duduk, boleh berbaring. Atau ketika mana mereka yang sudah masuk Islam ini selepas didakwai oleh kalian, ajarkan kepada mereka tentang syariat yang sifatnya itu sunat, tetapi jangan sampai mereka dibebani oleh syariat yang sifatnya sunnah itu berlebihan. Karena mereka baru masuk Islam, dikhawatirkan mereka akan rasa boring, karena mereka baru masuk Islam ini perlu sebetulnya pendedahan tentang hakikat iman,
tentang kefahaman begitu, sehingga atas dasar kefahaman itu mereka akan melaksanakan tuntutan-tuntutan keimanan selepas dari yang wajib menuju yang sunnah. Maka jangan sampai disukarkan, disusahkan dengan perkara-perkara sunnah yang mereka akhirnya boring. Mereka bosan, malal, rasa macam boring lah. Baru masuk Islam dibagi ajaran yang wajib begini-begini, yang sunnah begini, lalu disuruh sholat malam, disuruh puasa sunat, disuruh rawatibnya, disuruh infaknya, disuruh macam-macamnya, apalagi disuruh zikir, sampai mereka akhirnya bosan. Dan bila bosan, taroku, mereka tentu akan tinggalkan aslan, apa yang wajib, yaitu yang asal, yang wajib akan ditinggalkan. Hal ini pernah berlaku di Mesir ya. Ketika mana ada seorang mu'alaf yang baru diislamkan oleh salah seorang syekh, dia diajak ya duduk di masjid, diajak untuk menunggu waktu sholat wajib. Lepas sholat wajib, syekh ini mengatakan, pergilah sholat sunnah. Disuruh sholat sunnah. Lepas sholat sunnah disuruh apa? Disuruh untuk zikir. Lepas zikir dikatakan apa? Disuruh duduk dekat masjid itu sampai menunggu waktunya sholat berikutnya. Padahal dia baru berstatus mu'alaf. Akhirnya dia rasa agama apa macam ini di saat dia belum tahu tentang Islam, belum ada rasa nak mendekat pada Allah macam orang yang sudah kenal Islam, yang sudah terdorong oleh kefahamannya begitu. Dia belum faham lagi, tapi disuruh untuk melaksanakan amalan-amalan wajib dan sunnah yang dia sendiri sebetulnya belum ngerti tentang kenapa aku buat begini begitu. Akhirnya selepas itu dia merasa bosan dan akhirnya dia tinggalkan Islam. Kemudian dia memilih untuk murtad. Karena itu, berdakwah kepada orang-orang yang masih belum beragama Islam, lalu ketika mereka rasa lemah hati mereka lalu condong kepada Islam ya, maka kena dibimbing. Artinya dibimbing, bukan dibebani dengan syariat-syariat Islam yang sifatnya itu melebihi dari kewajiban, yang kewajibannya pun melebihi daripada apa yang dia mampu. Jadi ajar semampu mereka. Kalau mereka ternyata sakit, ya suruh duduk. Kalau mereka baru mula kenal surah Al-Fatihah, ya baca Quran ketika salat surah Al-Fatihah saja. Atau mereka tak mampu untuk membaca Al-Fatihah tapi sudah timingnya waktu salat, ya ajarkan perkara yang paling mudah dalam salat itu apa. Mungkin ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Maka berdakwah ini memang dilakukan oleh orang-orang yang bijak sebetulnya, bukan asal orang yang pandai dalam melaksanakan perkara-perkara fardu ataupun sunnah, tapi kena cerdas begitu, kena bijak, karena sedang berdepan dengan orang-orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah pemikirannya. Oke, jadi itu dalam berdakwah itu Rasulullah mengajarkan kepada dua sahabatnya ini bagi kabar gembira ya, yang saya jelaskan tadi, lalu bagi kemudahan keringanan ya dalam urusan perkara yang fardu ke perkara yang sunat ke kena diringankan ya. Dalam arti ringan bukan mempermainkan agama, jangan meringankan tanpa ada kebenaran dalam syariat itu sendiri ya. Maka Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini pun konteksnya kepada umat Islam yang sudah kuat sekalipun imannya ya, tentang masalah puasa. Kalau dalam safar boleh dibatalkan puasanya, karena safar itu adalah nisfu minal azab ya, separuh daripada siksaan. Maksudnya sukar orang berjalan itu, musafir itu kan, letih lelahnya demi karena Allah Ta'ala, maka Allah meringankan bebannya. Boleh dibatalkan puasanya dan diqadha pada waktu yang lain. Oke. Jadi paham di sini ya, konsep dakwah adalah al-ibsyar
wal yusra, yaitu memberikan kabar gembira supaya mereka berbunga-bunga hatinya. Lepas berbunga-bunga hatinya condong pada Islam, diajarkan ajaran Islam secara yang simple, yang mudah untuk dilaksanakan, dibimbing terus sampai akhirnya mereka memilih sendiri menjadi seorang muslim yang sangat peduli dengan agamanya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari Abu Musa al-Asy'ari berkata tentang kebiasaan beliau ketika di Yaman, ya. Wahai Rasulullah, bagi tahu kami tentang apa yang kami biasa lakukan di Yaman, yaitu tentang 2 jenis minuman yang kami buat, yang mana minuman pertama itu kami buat daripada madu yang kami fermentasikan, ya, difermentasikan apa difermentasikan lah, ya. Dan 2 minuman daripada perasan jagung yang juga difermentasikan, sehingga bau air kedua-dua minuman itu sangat menyengat. Apa hukumnya wahai Nabi? Ya, wahai Nabi. Maka Nabi SAW akhirnya menjelaskan tentang minuman yang ditanyakan itu dengan jawaban yang begitu singkat namun padat. Dalam istilah ilmu hadis, ya, itu adalah jawami al-kalim, ya, ungkapan-ungkapan yang ringkas, padat, namun syarat akan maknanya. Dan itulah kelebihan yang Allah bagi pada Nabi SAW, sehingga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali membuat satu buku yang bertajuk Jawami Al-Kalim, yaitu hadis-hadis yang sangat ringkas, ya, bunyinya, namun sangat padat maknanya. Itu ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, dengan tajuk bukunya Jawami Al-Kalim, ya. Itu buku pertama Ustazah suka, ya, dan sangat bagus, ya, untuk dimiliki, untuk mengetahui kelebihan, ya, keindahan tutur kata Nabi kita SAW yang sangat terpengaruh sebetulnya dengan Al-Quran Al-Karim, ya. Oke. Itu makna Jawami Al-Kalim. Lalu apa perkataan Nabi yang masuk dalam himpunan Jawami Al-Kalim? Anha an kulli muskirin askara anis salah, ya. Nabi tak kata tentang al-bid'u wal mirzu huma min apa begitu. Tak panjang lebar. Beliau menyebut, ya, untuk selain al-bid'u, untuk selain al-mirzu, dalam ungkapan yang jami', syamil, mani', ya, yang lengkap, yang padat, yang segala sesuatu bila dianalogikan dengan al-mirzu, dengan al-bid'u akan masuk juga. Jadi boleh merangkum segala perkara yang memiliki titik persamaan dengan bahasa yang cukup padat, ya, dan ringkas. Anha an kulli muskirin. Bila disebut aku melarang daripada segala minuman yang memabukkan, jadi konteks bukan hanya terhad kepada al-bid'u ataupun al-mirzu. Nanti pada hari ini Nabi kan cuma haramkan al-bid'u wal mirzu. Tentang misalnya arak dengan berbagai jenamanya, kan? Nanti takutnya tak masuk karena tidak dibuat daripada perasan atau hasil fermentasi daripada madu dan juga jagung. Nanti jadi tekstual. Maka Nabi mengkontekskan, ya, melalui sabdanya ini bahwa segala apa saja yang memabukkan, so termasuk alkohol, termasuk apa lagi, Abi? Kalau di Indonesia itu bir, ya, termasuk apa saja yang membuat orang itu hayal dan boleh mengakibatkan orang tersebut
tidak melaksanakan salat. Maknanya di sini, segala apa saja yang sifatnya itu konkret, termasuk minuman yang difermentasikan, atau yang tidak difermentasikan tapi juga boleh membuat manusia itu leke, khayal, hilang akal, hilang kesedaran, maka itu diharamkan hukumnya, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kalau kita solat dalam keadaan mabuk dilarang, maka solat dalam keadaan mengantuk, khayal dan tidak tahu apa yang dibaca juga diharamkan. Diharamkan artinya inti solat adalah kesadaran kita untuk mengingati Allah dengan adanya kekhusyuan dan juga ketenangan. Maka segala perkara yang akhirnya boleh menghilangkan kekhusyuan, ketenangan, itu menjadi haram dari sisi saddud dara'i atau sadd ad-dari'ah. Perkara-perkara yang boleh membuat kita jadi tidak menjaga perkara yang wajib itu jadi diharamkan. Bukan hanya tentang khamar saja, seperti kalau kita begadang malam, tak mau tidur malam, timingnya subuh datang, kita tak boleh bangun sholat subuh, atau kita paksakan sholat subuh tapi kita tak mampu nak memaknai apa yang kita baca. Ya, jadi perkara itu terlarang. Ya, macam kita katakan dalam kategori riba. Riba yang diharamkan sebetulnya adalah riba an-nasi'ah, yaitu transaksi hutang piutang yang akhirnya melibatkan interest bila tidak mampu untuk melunasi hutang, dan ditentukan tempo waktunya secara keredaan berdua, belah yang beri pinjaman atau yang belah meminjam. Iya kan? Tapi begitulah, benda yang diharamkan ini kadang-kadang ya lupa untuk difahami. Ada perkara kecil yang asalnya tak diharamkan tapi jadi haram. Seperti apa? Seperti barter. Ya, barter barang. Ya, garam laut dengan garam bukit. Aku punya garam laut, awak punya garam bukit. Aku nak tukar garam laut dengan garam bukit. Walaupun garam bukit begitu lebih mahal daripada garam laut, bila saya tukar 1 kilo, tetap 1 kilo. Kenapa tak boleh ni? Kerana untuk menutup peluang-peluang berlakunya pertambahan-pertambahan dalam segala hal, sehingga berlaku riba. Maka cara untuk tidak riba adalah dengan menjual garam bukit dahulu dengan berapa dirham, berapa ringgit begitu. Lalu hasil penjualan itu belilah garam laut. Nah, itu untuk menghilangkan sistem riba. Sampai seperti itu Rasulullah. Ya. Maka ada perkara yang haram diharamkan betul-betul, ada perkara yang sebetulnya dia tak haram, dia boleh, dia harus, tapi boleh membawa kepada keharaman, maka ditutup. Ini namanya saddud dari'ah. Dan sekarang ini dalam bab saddud dari'ah, menutup perkara-perkara yang boleh menjadi jembatan menuju yang haram, itu jarang dipedulikan manusia. Ya, sangat jarang diperdulikan oleh manusia. Ya, jadi kita boleh nampak hari ini begitu mudahnya mereka. Dakwah itu kan wala tu'assiru, kita kena mudahkan. Kita kena ikut dalam kerangka perbincangan apa makna memudahkan. Ya, di saat kita mampu buat, kenapa kita nak mudahkan urusan kita? Itu bagi mereka yang tidak ada kemampuan. Baik. Anha an kulli muskirin askara anis salah. Ya, aku melarang dari segala apa jua yang boleh memabukkan. Kullu muskirin haram, qaliluhu wa katsiruh. Segala hal yang boleh memabukkan itu diharamkan, sikit atau sebanyak. Itu memang diharamkan. Ya. Sedikit atau sebanyak itu diharamkan. Ya. Mengapa diharamkan? Perhatikan di sini. Bahwa perkara yang diharamkan itu hakikatnya diharamkan karena perkara itu tidak mampu untuk menjaga ubudiyah manusia, yaitu as-salah. Masih ingat tadi? Bila kita melakukan journey through Al-Quran, kita akan tahu bahwa tujuan kita dicipta adalah untuk beribadah.
Maka segala apa yang boleh menghalang jenis ibadah kita, khususnya ibadah yang paling tinggi, yang kemuncak, awwalu ma yuhasabu bihil abdu fi yaumil qiyamah as-salat. Salat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari akhirat nanti daripada kita semuanya, maka itu perlu dijaga. Maka segala apa yang boleh merosakkan salat mesti disingkirkan. Ingat, segala apa jua yang boleh merosakkan kita punya salat yang dapat dijalankan dengan sempurna, mari kita singkirkan. Maknanya salat ini merupakan ibadah yang betul-betul dijaga oleh Rasulullah. Dan perlu kita jaga selepas kita kenal hadis ini, wahai perempuan. Salat. Mengapa demikian? Karena salat itu dikatakan sebagai jenis ketaatan yang paling tinggi dalam Islam. Penentu segala kebaikan manusia adalah salatnya. Kalau ada orang hari ini salat tapi akhlaknya masih buruk, hakikatnya dia masih muskir, orang yang masih mabuk, yang khayal, yang tak pernah memahami apa salat dalam kehidupannya, apa makna salat bagi hidupnya. Ya. Karena itu Allah mengatakan bahwa salat itu ya dapat membantu manusia untuk tanha 'anil fahsya'i wal munkar, untuk tidak melakukan perbuatan keji ataupun munkar. Tapi mengapa sekarang kita melihat kekejian, kemungkaran merata-rata pada diri orang yang melakukan salat? Karena mereka belum memahami tentang hakikat salat itu sendiri. Coba tengok di sini. Segala apa jua yang merintangi salat ditegakkan, maka itu diharamkan. Itu maksud saya kata tadi, bukan hanya khamar. Kalau kita begadang malam sampai kita lupa salat subuhnya, haram begadang itu. Maka kita betul jaga sampai-sampai demi menjaga qiyamul lail kita, kita bangga dan seronok dengan qiyamul lail itu. Sampai akhirnya kita lupa salat subuhnya dengan baik. Kenapa kita dilarang untuk berlebih-lebihan dalam salat sunnah, dalam maksudnya dalam berlebih-lebihan artinya terlalu menonjolkan sisi kesunahan dalam salat sehingga akhirnya kita merasa hebat, bangga. Maka jangan terlalu kita bersederhanalah dalam melakukan benda-benda yang disunatkan. Bahkan dalam satu fatwa dikatakan ya, di satu tulisan yang saya pernah baca ya, jika kita punya kebiasaan sholat duha, yang sholat duha itu bukan wajib ya, sunnah ya, maka jangan kita wajibkan sholat duha. Maka sekali-sekala kita tinggalkan sholat duha itu untuk menunjukkan ini bukan wajib, maka kita boleh tukar ya. Ketika kita tinggalkan sholat duha itu sekali-sekala kita tukar dengan kita mencari orang yang susah, kita bersedekah. Tetap menjaga kesunatan, tapi jangan berlebihan. Kita nak kata bahwa duha itu bukan wajib ya, maka sekali-sekala kita tinggalkan. Ya, oke. Ya, termasuk dadah. Ya. Pokoknya kalau saya sudah cakap pokoknya itu ya, tak ada kata ampun dah gitu. Pokoknya ya, segala apa jua yang membuat kita abaikan salat itu perkara diharamkan. Maka dalam Al-Quran dikatakan dalam surah An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, bahwa peniaga yang sukses ialah peniaga yang ketika dia berniaga dia tidak pernah melalaikan salatnya, diakibatkan karena fokusnya kepada perniagaan. Tengok, benda-benda itu jadi haram kalau melalaikan kita sholat. Makanya Rasulullah sangat menjaga ya tidurnya, karena nak jaga. Kalau Muaz bin Jabal itu menggantikan posisi malam yang waktunya untuk tidur itu ya dengan tidur di waktu siang, qailullah ya, supaya nanti di awal malam ketika lepas sholat isya itu mereka boleh tidur, dan ketika sudah waktu malam yang larut, walaili idza yaghsha ya, walaili idza saja, malam yang sudah hening itu,
mereka boleh menggunakan daya pendengarannya dengan melakukan qiyamul lail. Maka ada yang membagi malamnya ya, 1/3 untuk tidurnya, 1/3 untuk bacaan Qurannya, 1/3 untuk qiyamul lailnya. Sehingga subuhnya tetap dalam keadaan maintain, pagi harinya pun masih dalam keadaan maintain untuk bekerja. Karena apa? Karena mereka menyandarkan segala bentuk kekuatan pada Allah dengan percaya akan adanya istirahat di waktu siang yang menyelisih syaitan. Oke. Jadi sekali lagi salat. Kita kena sanggup mengorbankan segala apa yang bersama kita demi untuk salat. Jangan sampai kita korbankan salat kita untuk diri kita. Ya, sekarang ini kita boleh melihat betapa relevannya hadis Nabi ini, bahwa Nabi begitu menjaga salat sampai-sampai perkara apa saja yang boleh melalaikan dari salat itu diharamkan. Ya. Dan kita hari ini mungkin demi untuk menjaga urusan dunia kita sanggup untuk menggadaikan salat kita. Kita anggap salat itu no meaning, tak ada makna, macam satu benda ritual yang kalau kita buat ada habis cerita. Padahal orang-orang salafus saleh ketika memahami salat yang begitu dijaga Rasulullah, mereka memahami bahwa salat itu adalah perkara yang paling utama untuk dibincangkan, untuk dihayati, untuk dimaknai, sehingga mereka membuat kesimpulan para salafus saleh bahwa salat itu rohnya adalah khusyuk, dan khusyuk itu rohnya adalah khasyah, dan khasyah itu dasarnya adalah karena memahami apa yang dilaksanakan, apa yang diucapkan, apa yang digerakkan, apa yang dilakukan. Jadi kita melihat betapa jauhnya kehidupan ubudiyah kita hari ini dengan kehidupan ubudiyah orang-orang terdahulu pada zaman salafus saleh. Dan kita juga kena tahu bahwa ketika Rasulullah mengatakan dengan ungkapan yang begitu jami' begini, begitu padat ya maknanya dengan keringkasan tutur bahasanya, kita akhirnya tahu bahwa salat itu adalah merupakan sesuatu yang berat untuk dilaksanakan karena dia akan bertembung dengan segala bentuk dorongan syahwat kita. Siapa yang tak suka pada zaman Nabi yang namanya minum khamar, minum perkara-perkara, meminum minuman yang muskir yang boleh memabukkan, Lalu apa hubungannya al-muskirat dengan salat? Al-muskirat itu adalah perkara-perkara yang memabukkan, artinya segala apa daya kita yang kita miliki, pendengaran khususnya ketika lisan kita membaca Al-Quran, telinga akan mendengar, organ namanya telinga, daya namanya pendengaran, yang akan connect dengan brain kita itu akan terputus, sehingga brain kita tidak boleh menjadi media perantara yang menghantarkan maklumat yang didengar itu kepada hati kita, kalbu kita. Karena itu dalam satu kemukjizatan, keajaiban ciptaan Allah Ta'ala, dan kita adalah ciptaan Allah yang sangat menakjubkan, itu dikaji bahwa Allah menciptakan kepala kita dengan adanya tempurung kepala, dengan adanya lapisan-lapisan yang ada dalam kepala kita, ada cecair yang akan menjaga keseimbangan brain kita, bila terkena hantaman berapa kekuatannya begitu, dia akan secara zigzag automatik akan menjaga keseimbangan supaya selamat begitu brain itu, karena brain kita adalah organ yang menjaga keseimbangan tubuh badan kita, dan dia juga yang akan merespon segala bentuk maklumat yang diserap oleh mata kita ketika melihat sesuatu, oleh telinga kita ketika mendengar sesuatu. Maka ketika mana Rasulullah mengharamkan perkara-perkara yang
yang memabukkan, ya, termasuk minuman yang memabukkan, itu hakikatnya bila diminum seseorang tidak ada pendinding ataupun tidak ada sesuatu dalam lapisan kepala ini untuk menjaga, untuk menolak, ya, konten-konten dalam minuman itu yang boleh merosakkan brain kita. Maka diharamkan itu karena Allah tak bagi dalam kepala kita itu sesuatu yang boleh menghalang kemudaratan minuman yang memabukkan. Nanti Bapak boleh buka dalam buku Mukjizat dalam Tubuh Badan Manusia, dan saya melihat, ya, para imam-imam terdahulu itu begitu tinggi khasyahnya pada Allah untuk membina kekhusyuan dalam salat itu. Mereka punya banyak kajian-kajian tentang keajaiban makhluk, termasuk keajaiban tubuh badan manusia. Ya, sekarang ini banyak kajian-kajian anatomi, tetapi tak dikaitkan dengan nas, ya, Al-Quran atau As-Sunnah, sehingga tidak menciptakan satu suasana kekaguman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya melihat bahwa orang-orang dahulu ini hebat, mereka punya kepercayaan pada Al-Quran, sehingga apa yang disebut dalam Al-Quran mereka buat kajian, dan tentunya kajian ini akan berkait dengan Al-Quran karena Quran yang membuat mereka mengarah kepada kajian yang mereka lakukan. So ini namanya perkaitan, ya, dengan kajian yang sifatnya bertahap-tahap, ya. Mereka bukan high ending yang mereka nak kaitkan dengan Qurannya, tetapi mereka kaitkan bahwa apa yang mereka jalani itu adalah bahagian daripada gesaan Al-Quran. Undur kaif, coba tengok, lepas tengok dalam mata, kaif, berfikirlah, sehingga itu ada hubungan dengan Al-Quran, juga berhubungan dengan As-Sunnah. Jadi kalau Allah tak menciptakan, ya, satu pelapis yang boleh menghalang kemudaratan dalam minuman keras, ya, minuman yang memabukkan, maka jika diminum juga, ya, orang ini akan khayal dan memutuskan syarat sahnya salat berupa kekhusyuan. Syarat sah salat berupa kekhusyuan, sehingga mereka khayal boleh jadi Al-Quran, ya, akan dibaca tidak seperti mana bacaan yang semestinya. Ada huruf yang dibuang, yang padahal huruf itu sangat penting. Contoh, Qul ya ayyuhal kafirun, patutnya la a'budu ma ta'budun, dibaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Nah, kan? Dah keliru, dah silap tuh. Ya. Jadi puan-puan sekalian, Al-Quran itu luar biasa dalam menyebut tentang solat, sampai-sampai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga luar biasa dalam menjaga solat ini, sampai segala apa yang dicenderungi oleh manusia ditahan, dilarang, yaitu minum-minuman yang memabukkan. Pernah tak kita perasan ketika kita membaca ungkapan-ungkapan ubudiyah dalam Al-Quran disebutkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk istabir. Oke, kalau perempuan rujuk dalam surah Maryam misalnya, pada ayat yang ke-65, Allah menyebut begini, ya, wa'budhu rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati, bahwa Allah yang mengatur langit dan bumi dengan pengaturan yang sangat sempurna, ya, itulah dia Tuhan yang perlu untuk diibadahi, fa'budhu. Dan ketika menyembah, mengibadahi Allah Rabbus samawati wal ard, diminta kita semua ini untuk wastabir, untuk bersabar dengan kesabaran yang ekstra, yang lebih, ya. Fa'budhu wastabir. Allah tak kata fa'budhu wasbir, karena kalau sebut wasbir itu sabar pada level yang pertama. Tapi kalau Allah dah kata fa'budhu wastabir,
itu sabar pada level yang sudah tinggi. Apa hubungannya sholat dengan kesabaran yang tinggi? Sesungguhnya ketika kita menegakkan sholat akan banyak pelbagai rintangan-rintangan, dan rintangan-rintangan itu sangat kita sukai secara nafsu syahwat kita. Ya, kita sukai. Yang namanya ketika azan berkumandang, kita tengah bekerja, kita tengah sedang ada tender, kita tengah ada perniagaan, tengah settlekan apa benda. Itu kan disukai oleh syahwat kita, lagi dapat duit banyak begitu. Tapi itu ada azan berkumandang, kita tinggalkan ke tidak? Kita tak tinggalkan pekerjaan itu karena pekerjaan itu sangat digemari oleh nafsu syahwat kita. Oleh nafsu, hawa, dan juga syahwat kita. Maka untuk menghalang dan menghalau dorongan-dorongan nafsu, hawa, dan syahwat ini, kita memerlukan kekuatan namanya kesabaran yang luar biasa. Ya. Jadi bukan fikir tentang sholatnya itu mudah dijalankan, tapi rintangan-rintangan yang akan menghalangi sholat itu luar biasa, karena rintangan itu begitu dicintai oleh nafsu syahwat kita, sangat dicintai. Karena itu kita meminta kepada Allah agar Allah kurniakan kita kesabaran. Ya, Rabbana afrigh alaina sabran, kita minta agar kita dipenuhi oleh Allah, ya, hati kita dipenuhi oleh Allah kesabaran. Maka sabar dalam menjalankan ketaatan, dan ketika ketaatan itu puncaknya adalah sholat, maka kita kena sabar di atas pelbagai rintangan-rintangan yang akan menghalang sholat kita. So diperlukanlah istibar. Dan ketika Allah mengatakan istibar dalam ubudiyah, fa'budhu wastabir liibadati, ternyata ada ungkapan lain yang sama dalam Al-Quran juga menggunakan wastabir. Tetapi wastabirnya adalah alas salah, bermakna ubudiyah, peringkat yang paling tinggi adalah as-salah. Karena itu ketika ubudiyah digandingkan dengan istibar, dalam tempat yang lain dalam surah Toha ayat 132, ya, istibar itu diarahkan pada sholat, maka sholat adalah ubudiyah yang paling tinggi yang memerlukan tingkat kesabaran. Jadi kalau hari ini kita memahami sholat itu biasa-biasa saja, tidak perlu istibar, kita silap dalam memahami isu sholat. Dan sekarang ini misalnya sholat dianggap perkara yang biasa, tidak ada istibar, kita telah gagal memahami konteks Al-Quran dalam menyebut kata sholat dengan istibar. Perhatikan dalam surah Taha. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kita diminta untuk memerintahkan anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita, kerabat kita untuk melakukan salat. Dan kita yang menyuruh keluarga kita, kerabat kita, anak kita untuk salat fardu. Kita diminta untuk istibar, yaitu bersabar alaiha, di atas salat itu. Artinya tidak ada jenis ketaatan dalam bentuk ibadah yang dilakukan dengan mudah. Yang ada dilakukan dengan susah payah. Jika syarat sah dalam salat itu adalah khusyuk, dan khusyuk ditentukan oleh khasyah, betapa banyak masa yang perlu kita habiskan untuk merenungkan kekuasaan Allah, merenungkan tentang pengaturan Allah, mendengarkan, memahami tentang ayat-ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Masa kita optimamkan untuk meraih khasyah demi untuk menjaga kekhusyuan. Ini berat, perempuan. Berat, bukan mudah. Orang dulu boleh menjiwai, boleh memahami perkara ini. Yang kita kalau sudah belum terjun dalam perkara itu, kita macam ala benda biasa aja. Pernahkah kita menganggap salat luar biasa? Tak pernah. Tapi baru hari ini kita rasa pernah. Sebab apa? Saat kita merungkai makna istibar, hanya Allah letakkan dalam salat. Oke. Dan istibar itu, ya, disebutkan terkait dengan salat dan menggunakan kata ala, wastabir alaiha. Itu tadi mengisyaratkan kepada kita bahwa preposisi ala di atas itu kita kena mengatasi,
pelbagai rintangan-rintangan, musibah-musibah yang akan mengena kita. Maka barang siapa yang memperjuangkan solatnya dan sanggup menggadaikan nyawanya, itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang setinggi-tingginya. Ya, bagi siapa yang sudah pernah belajar bersama Ustazah tentang tafsiran ya ayyuhallazina amanu, ya, bab ketika Allah merintahkan wasta'inu bis sabri was shalah, ya, penulis buku itu mengungkap perkataan para ulama, barang siapa yang sanggup menggadaikan, ya, jiwanya, raganya demi untuk beribadah kepada Allah dengan salat, maka Allah akan menggantikan balasan yang terbaik untuknya. Kita sekarang demi untuk keselesaan jasad kita, untuk dunia kita, kita sanggup mengorbankan salat kita. Kita anggap salat kita itu no meaning, just ritual belaka yang boleh dibuat suka-suka kita. Tidak. Ya. Ketika Allah juga menyebutkan tentang masalah ibadah dengan salat ini menggunakan kata istibar dengan kata ala, kata depan ala di atas, Allah juga menggunakan kata li itu untuk, artinya li ini artinya ketika kita melakukan ubudiyah namanya salat, istibar itu mesti menjadi sesuatu yang wajib kita miliki. Maka li itu menunjukkan kewajiban yang kita miliki. Macam Allah katakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini boleh menunjukkan manusia menuju lillati hiya aqwam. Artinya Quran ini, bacaan ini dalam segi kefahamannya yang boleh menghantar kita menuju kebahagiaan mesti kita miliki. Jangan sampai kita tak memilikinya. Itu makna li dalam ilmu tafsir. Kita juga begitu. Ketika kita sholat, apa yang perlu kita miliki adalah sholat kita itu menjadi milik kita bersamaan dengan istibar akan menghias sholat kita. Maka wajib bagi kita untuk mengasah, ya, mengasah dan mengasaskan istibar itu dalam sholat. Jadi sekarang ini banyak perkara-perkara yang masih khila wa qala, yang masih belum valid lagi kebenarannya, sudah dijadikan tolak ukur kemaslahatan, padahal maslahat itu untuk menafikan urusan syariat itu kena maslahat yang betul-betul maslahat yang hakiki, bukan maslahat an-nisbi. Ya, seperti Al-Qaradawi katakan, tidak ada maslahat yang boleh menafikan, ya, perkara-perkara yang sudah menjadi satu kewajiban untuk dihilangkan, melainkan maslahat itu betul-betul hakiki, bukan ilusi. Dan kita sekarang mesti hati-hati dengan isu maslahah, bahwa maslahah itu mesti hakiki yang boleh membuat kita menjadi mudah dalam melaksanakan perkara yang wajib. Seperti kita boleh mengqasar salat kita, kita boleh mengqada puasa kita, kita boleh meninggalkan jamaah salat kita setelah berjamaah, ya, kena betul-betul maslahah yang hakiki, bukan nisbi, ya. Contohnya hukum potong tangan, bila sudah mencapai satu nisab itu wajib untuk dipotong tangan, ini wajib. Tapi kewajiban potong tangan ini menjadi hilang, ya, ketika ada maslahah yang hakiki yang untuk menafikan. Contoh pada zaman Umar dihilangkan hukum potong tangan karena masa itu adalah masa paceklik atau masa susah yang orang tidak ada pekerjaan, dan untuk boleh survive hidupnya itu tidak ada jalan lain kecuali mengambil makanan, mengambil apa benda. Maka Umar tidak menjatuhkan hukum potong tangan. Tapi sekarang ini atas dasar hak asasi manusia, atas dasar humanity, bahwa hukum potong tangan sudah tidak relevan dan ditinggalkan karena tak selaras dengan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya nanti kalau ada penduduk yang mencuri, ya, dan dipotong tangannya, maka tingkat productivity untuk kerajaan akan berkurang misalnya, sehingga dihilangkan. Ini tak boleh, ini masalahnya tidak hakiki.
Dan masih banyak lagi puan-puan kena belajar tentang perkara ini. Tapi kita mohon kepada Allah, apa yang kita tak tahu, ya Allah palingkan kita daripadanya. Jika itu kesesatan, dan apa yang kita tahu, Allah dekatkan kita kepadanya walaupun kita belum sampai pada tahap itu. Kita mohon kepada Allah, ya. Itulah salat itu puan-puan. Jadi kita tak boleh nak mempermainkan salat. Dan sekarang ini kita boleh nampak perkataan Huzaifah al-Yamani yang merupakan pemegang rahasia Nabi, bahwa di akhir zaman nanti masjid-masjid ya akan kurang, akan hilang ya orang-orang yang akan melakukan salat berjamaah. Selepas itu ya akan hilang secara total dan tidak ada orang yang salat. Lepas tu ikut hadis sebelum-sebelumnya lagi, orang salat dalam keadaan ketakutan walaupun di rumahnya sendiri, dan itulah fitnah akhir zaman yang sebelumnya itu ditandai dengan hilangnya kekhusyuan, di mana dunia itu telah dibuka oleh Allah seluas-luasnya sehingga fikir manusia hanya dunia, sehingga kekhusyuan yang dibina oleh khasyah atas dasar ilmu pengetahuan terhadap Al-Quran dan fenomena alam sudah tidak dianggap oleh manusia. Betapa ramai kajian-kajian pemikiran tentang Al-Quran, tentang fenomena alam, tak digemari manusia. Katanya, bincang apa benda ni, tak penting. Padahal itulah spiritnya orang belum menjaga salat. Ya, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanya ulama yang akan merasakan kagum dengan Allah Ta'ala. Dan kekaguman inilah yang dibawa ketika salat. Maka salat adalah representasi kegaguman seorang hamba terhadap rububiyah Tuhannya. Maka Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir. Semoga Allah kurniakan kita kesabaran. Semoga Allah palingkan kita daripada segala dorongan-dorongan syahwat kita. Semoga Allah dekatkan kita kepada segala yang baik-baik belaka, yang benar-benar belaka, sehingga kita dijadikan oleh Allah sebagai ahlus salah, ahlul Quran, yang sentiasa memiliki ghirah, memiliki kecemburuan yang dalam terhadap agama Islam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.